Oke guys, kita ini lagi berada di wilayah Cangare dan memang jalannya curam untuk menuju ke Batu Malang dari Pacet. Itu jembatan 2 ya, jembatan 2. Kita ke makam yang konon katanya dari penduduk sini dipercaya ini makamnya Arya Kamandanu ya. Ini sama teman-teman sudah berkemas. Oke, coba kita lihat. Rahayu. Jadi di lokasi ini memang di lokasi pedalaman hutan lereng gunung. Jadi di sini banyak sekali lumut-lumut ya dan anggrek-anggrek. Artinya memang ini sudah sangat tinggi dan anggrek-anggrek seperti ini cukup banyak berjatuhan dari pohon raksasa ini ya, yang diduga pohon keramat ya, pohon cendana kuno. Dan ini ada makam yang diduga menurut cerita tutur masyarakat adalah makam Maisin dan Arya Kamandanu. Namun kebenaran sampai saat ini tidak ada petunjuk yang pasti ya. Tapi bagaimanapun juga cerita dibalik kemudian sandiwara radio Arya Kamandanu dan Maisin tersibak sebuah keabadian tentang awal berdirinya kerajaan Majapahit. Tidak banyak jejak yang bisa dilacak memang tentang awal-awal berdirinya kerajaan Majapahit. Berbagai kemudian cerita yang berkembang di masyarakat masih terus dilestarikan, kisah tentang tutur tinular sandiwara radio tentang tokoh pendekar sakti Arya Kamandanu dan gurunya yang sangat ahli dalam pembuatan pusaka ya, Empu Ranubaya, termasuk kemudian Maisin yang kemudian menjadi warga Majapahit yang hidup di lereng Gunung Arjuna, Welirang dan Anjasmara ini menjadi tabib yang sangat-sangat sakti ya, yang dikenal dengan Nyai Paricara. Ini sesuatu yang memori yang kemudian menjadi cerita tradisi ya, tradisi masyarakat, sebuah kekayaan yang memang patut dilestarikan. Awal-awal berdirinya Majapahit bukan dengan semudah membalikkan telapak tangan, tetapi penuh perjuangan, bahkan mampu menghancurkan hantu dunia pada waktu itu yang tidak terkalahkan, yang hampir saja menggulung dunia dalam satu kekuasaan Genghis Khan, yaitu Mongol. Namun di Jawa ini pasukan Mongol benar-benar hancur lebur. Kubilai Khan memang serampangan ya mengirimkan pasukan dengan segera menuju Jawa.
tidak diketahui bahwasanya Jawa itu terpisah dari lautan-lautan. Mereka memang mendengar bahwasanya Jawa atau Sepo ini memang jauh di selatan Nanyang, di lautan selatan Nanyang. Namun karena pasukan Mongol ini disetting sebagai angkatan darat, maka mereka tidak akan pernah bisa melakukan pertempuran di laut. Sehingga kelemahan pasukan Mongol ini sudah terbaca oleh Arya Wiraraja dari Sumenep, Madura, termasuk Raden Wijaya. Pasukan Mongol akan bisa dilumpatkan di pelabuhan Canggu, di Sungai Brantas, dan pelabuhan Surabaya ya di pantai Supit Urang atau Selat Madura ini. Mereka pasti kalang kabut, termasuk pakaian mereka, pakaian berbaju zirah yang sangat-sangat berat. Mereka tidak akan kemudian tahan dengan iklim tropis yang sangat panas, sehingga kemudian kegerahan, artinya menguras banyak cairan dalam tubuh mereka, sehingga mereka tetap kekurangan air ya, atau dehidrasi di iklim tropis ini. Selain dehidrasi, kemudian juga pasti diare, karena iklim tropis ini juga membuat mereka mencret-mencret tentunya ya. Nah, sehingga kemudian pasukan Mongol ini benar-benar hancur di iklim tropis. Begitu juga memang kekalahan pasukan Mongol di Canggu, Surabaya, dan Kadiri ini oleh pasukan Madura dan Majapahit menyisakan banyak orang-orang dan pasukan Mongol ini baik perempuan maupun laki-laki mengungsi dan melarikan diri ke gunung-gunung, di celah-celah sempit, di bukit-bukit tersembunyi ya, di lereng Gunung Anjasmara, Welirang dan Arjuna ini mereka menurut sebagian masyarakat bersembunyi dan membangun peradaban-peradaban kecil di sana, termasuk sampai kemudian mereka meninggal dunia. Sehingga kemudian sebagian masyarakat gitu ya menghubungkan makam ini dengan makam salah satu sebuah sejarah ya, yang sebenarnya juga merupakan sebuah sandiwara radio dalam tutur tinular, yaitu Maisin dan Arya Kamandanu. Sebagian netizen dan masyarakat bertanya-tanya dan bertanya kepada kita semua, Mas, tolong dicari makam Arya Kamandanu, tolong dicari makam Maisin. Maka kita berusaha mengumpulkan fragmen-fragmen sejarah bagaimana kemudian pasukan Mongol ini melarikan diri ke selatan ibu kota Majapahit. Tentunya kita harus mencarinya di lereng Gunung Arjuna, Welirang, dan Anjasmara yang terletak memang di selatan dari ibu kota Majapahit yang ada di Trowulan. Kemungkinan makam ini memang menurut ya cerita tutur yang berkembang di masyarakat dekat ini, itu memang sangat dihubungkan sekali dengan Arya Kamandanu dan Maisin. Semoga memang makam ini bermanfaat dan bisa menguak sejarah yang sebenarnya tentang awal mula berdirinya Kerajaan Majapahit, sebuah masyarakat Jawa, masyarakat yang tani namun gagah perkasa, mampu melumat pasukan Mongol yang pada waktu itu dikenal dengan hantu dunia tak terkalahkan. Dan ini merupakan prestasi yang sangat membanggakan ya bagi awal-awal berdirinya Kerajaan Majapahit. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.